Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan, aku Sabrina, aku mahasiswa keperawatan dari Universitas Saletehan. Kalau boleh tahu nama dan umurnya berapa, siapa dan berapa? Nama aku Siti Susilawati, tapi biasanya aku dipanggil Susi, umur aku 19 tahun. Oke, berarti aku panggil Susi aja ya. Ya, Oke, Susi, jadi hari ini aku mau ngobrol sama kamu sebentar. Tujuannya itu buat membantu kamu menghadapi masalah yang lagi kamu rasain sekarang. Semua yang kamu ceritain sifatnya rahasia dan cuman dipakai buat pembelajaran aku aja ya. Tenang aja, aku nggak bakal sebarin ke siapa-siapa. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang bikin kamu gak nyaman atau kamu gak mau menjawabnya, kamu boleh kok bilang gak mau jawab atau kamu langsung berhentiin aja obrolannya. Kita ngobrol di sini aja ya, mungkin sekitar 10 menit. Apakah kamu bersedia? ya aku bersedia. Makasih ya Susi. Sekarang kabarnya gimana? Sekarang keadaan aku kurang baik sih. Memangnya lagi ada keluhan apa yang kamu rasain akhir-akhir ini, Sus? Aku buat banyak pikiran Boleh ceritain nggak banyak pikirannya soal apa tuh? soal OSCE buat minggu depan. Oh, jadi akhir-akhir ini kamu banyak pikirannya tentang ujian OSCE ya? Iya, Yang paling bikin kamu kepikiran tuh apa, Sus? yang paling kepikiran ya, takut nanti pas praktek tiba-tiba blank, terus takut lupa SOP, terus takut nilainya juga jelek. Oke, aku ngerti. Berarti hal itu yang tadi bikin kamu kepikiran terus ya? Iya, Kalau kamu berkenan, hari ini kita ngobrol tentang apa yang lagi kamu rasain ya. Nanti kita coba cari cara supaya rasa khawatir yang kamu rasain itu bisa sedikit berkurang. Gimana? iya boleh. Oke, kita langsung mulai aja ya, Sus. Tadi kan kamu udah cerita ya, yang paling bikin kamu banyak pikiran itu karena takut blank, terus takut lupa SOP, sama takut nilainya jelek ya pas OSCE. Dari semua itu, yang paling bikin kamu kepikiran kemana? Yang bikin paling aku kepikiran sih takut tiba-tiba blank. Oh gitu. Kalau kebayang nanti tiba-tiba blank pas OSCE, biasanya kamu ngerasa gimana? Rasanya tuh jadi panik kan ya, jantung berdebar, terus susah juga untuk fokus. Selain itu ada lagi nggak yang kamu rasain? Selain itu ya, itu kadang aku juga susah tidur, terus mau belajar malah kepikiran terus kan. Berarti rasa khawatir tadi sampai ganggu tidur kamu ya, sama jadi susah konsentrasi belajar. Iya, Oke. Sejak kapan kamu mulai ngerasa hal seperti ini, Sus? baru minggu-minggu ini sih, soalnya usianya juga kan buat minggu depan ya. Jadi selama ini kamu kalau rasa khawatir yang muncul, biasanya kamu ngapain? Biasanya aku belajar lagi, tapi ujung-ujungnya malah makin panik. Berarti selama ini kamu udah berusaha ngatasin ya dengan cara belajar lebih banyak. Ya, Menurut kamu cara itu udah cukup efektif belum buat ngeredain rasa khawatirnya? belum, tetap masih kepikiran soalnya. Oke, sebenarnya rasa khawatir sebelum ujian itu wajar kok. Aku juga sering soalnya. Apalagi OSCE kan emang butuh persiapan yang matang banget ya. Tapi kalau rasa khawatirnya berlebihan, imbasnya malah kita jadi susah fokus, ya kan? Iya juga. Nah, selain belajar, ada satu cara sederhana nih yang bisa bantu bikin badan lebih rileks, bikin perasaan lebih tenang kalau khawatir tadi muncul. Namanya itu latihan napas dalam. Kira-kira kamu bersedia nggak ya buat nyoba latihan sama aku? Aku bersedia. Oke, sekarang posisinya udah nyaman belum? Udah? Oke, sekarang ikutin instruksi aku ya. Kamu tarik nafas lewat hidung, tahan dulu 3 detik, hembuskan lewat mulut secara perlahan. Nah, kamu bisa ulangi hal yang sama sampai kamu merasa tenang ya, sampai badannya juga kerasa rileks gitu. Sekarang kita ulangi 2 kali lagi ya. Tarik nafas. A few moments later. Gimana Sus? Rasanya setelah latihan tadi? Lumayan lebih tenang sih ya. Alhamdulillah ya. Kalau nanti kamu ngerasa khawatir lagi, kamu bisa coba lagi ya buat latihan napas dalam kayak tadi. Bisa dilakukan sebelum belajar, sebelum masuk ruang OSCE, atau kapanpun lah saat kamu mulai merasa panik ya. Ya, nanti aku coba ya. Oke, bagus Susi. Semoga cara ini bisa ngebantu kamu jadi lebih tenang dan lebih percaya diri saat OSCE nanti ya. Baik, Susi, gimana perasaannya setelah tadi kita ngobrol sama coba latihan napas dalam? Aku ngerasa lebih tenang dibanding sebelum ngobrol ya. Alhamdulillah ya Sus, senang dengarnya bisa ngebantu dikit. Kalau boleh aku tanya, dari obrolan kita hari ini, apa yang paling kamu ingat? Kalau rasa khawatir yang aku rasain itu bisa dikurangi, salah satunya dengan latihan nafas dalam. Betul sekali ya.
Selain itu, tadi kamu juga cerita ya kalau rasa khawatir menjelang OSCE itu bikin kamu susah tidur, susah fokus belajar, sama jantungnya berdebar-debar ya. Iya. Sekarang kamu kan udah tahu ya salah satu cara membantu mengatasinya gimana. Nah, setelah ini bisa dicoba ya latihan napas dalamnya. Setiap kali kamu ngerasa khawatir, nggak harus nunggu panik dulu sih sebelum belajar atau nanti sebelum masuk ke ruang OSCE, kamu bisa coba praktekkan. Ya, Sisi. baik siap. Untuk pertemuan berikutnya, gimana kalau kita ketemu lagi buat ngobrol sama buat lihat nih, apakah latihan napas dalam tadi bisa membantu mengurangi rasa khawatir kamu atau enggak? Iya, boleh. Oke, kalau lusa jam 10 pagi, kamu bisa? Lusa jam 10 pagi ya? Ya, aku free. Oke, berarti lusa jam 10 pagi nanti kita ketemu lagi di sini ya. Iya. Oke, terima kasih ya Susi udah mau cerita dan bekerja sama hari ini. Semoga persiapan OSCE lancar dan terus semangat belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya.